Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai pembelajaran untuk pemasangan EKG di ruang IGD dalam konteks mata kuliah perawatan gawat darurat. Kita mulai. Kami mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Banten akan menampilkan video pembelajaran pemasangan EKG pada kondisi gawat darurat. Dengan saya Naila Madani sebagai perawat. Dengan saya Nabila Sandi sebagai kameramen dan narator. Saya Lucy Matria Fitri sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan potensial atau voltage di dalam jantung. Sedangkan elektrokardiogram adalah grafik yang merekam perubahan potensial listrik di dalam jantung yang berhubungan dengan waktu. Sebagai dasar utama adanya gelombang atau grafik karena jantung mempunyai sistem konduksi, yaitu SA node, AV node, kemudian berkasis dan juga serabut Purkinje. Nah, tujuan dari pemasangan EKG yang pertama untuk mengetahui apakah adanya gangguan dari irama jantung, yang kedua untuk mengetahui apakah adanya miokardium seperti infark, yang ketiga untuk mengetahui apakah adanya pengaruh atau efek samping dari obat-obatan jantung, yang keempat untuk mengetahui apakah adanya gangguan dari elektrolit. Dalam situasi kegawat daruratan, pemeriksaan EKG menjadi sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam mengenali secara cepat gangguan jantung yang mengancam jiwa. Dengan EKG ini kita bisa mendeteksi gangguan seperti gangguan jantung akut, aritmia berbahaya, ataupun gangguan konduksi yang dapat mengancam stabilitas pasien. Oleh karena itu, keterampilan melakukan EKG dengan tepat, cepat, sesuai prosedur sangatlah vital untuk menyelamatkan nyawa pasien di ruang gawat darurat. Sebelum kita melakukan tindakan, kita pastikan dulu kesiapan alat-alat yang diperlukan. Nah, untuk itu mari kita lihat kesiapan alat-alat yang diperlukan dalam pemasangan EKG. Nah, di sini adalah alat-alat untuk melakukan pemasangan EKG. Di sini ada mesin EKG untuk merekam aktivitas listrik di dalam jantung. Kemudian di sini ada handscoon, kemudian di sini ada hand sanitizer untuk cuci tangan. Ini ada jeli sebagai konduktor agar elektroda itu menempel dan hasil dari pemeriksaan pun lebih akurat. Di sini ada kertas EKG juga. Selanjutnya ada elektroda ekstremitas dan juga elektroda dada, tujuannya untuk menghantarkan impuls listrik dari tubuh ke mesin EKG ini. Kemudian ada alkohol swab untuk membersihkan area kulit untuk pemasangan EKG, dan yang selanjutnya ada tisu untuk membersihkan sisa jeli setelah prosedur pemasangan dari EKG. Aduh sus, tolong sus, dada saya sakit sus. Iya, tenang ya Pak ya. Cepet Tenang ya sus. Pak. Dada saya Pak bisa sakit, sebutkan Sus. nama dan tanggal lahirnya Pak. Nama saya Pak Andi. Tanggal lahir saya 16 Juni 2003. Sesuai identitas ya Pak Andi, saat ini kami akan segera melakukan pemeriksaan EKG untuk mengetahui kondisi jantung Bapak. Pemeriksaan ini cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit ya Pak. Dalam kondisi nyeri dada seperti ini, EKG harus dilakukan untuk menilai aktivitas listrik jantung. Yang pertama adalah pasien diposisikan terlentang dengan nyaman terlebih dahulu. Kemudian perawat melakukan kebersihan diri, cuci tangan, dan juga memakai handscoon. Baik Pak Andi, kami akan melepaskan aksesoris logam Bapak dan juga membuka pakaian Bapak bagian atas ya Pak. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak, saya buka. Nah, kita sebelum melakukan pemasangan elektroda, kita membersihkan dulu area pergelangan tangan, kaki, kemudian dada dengan alkohol swab. Maaf ya Pak, dibuka. Bapak izin ya dibersihkan dulu ya Pak ya. Maaf. Maaf ya Pak. V1 di ruang interkosta 4 tepi sternum kanan atau sejajar dengan kuping. Kemudian V2 di ruang interkosta 4 tepi sternum kiri.
Kita tentukan dulu V4-nya di ruang interkostal 5 garis mid clavicula kiri. Setelah itu untuk V3-nya di antara V2 dan V4. Lanjut untuk V5-nya di ruang interkostal 5 garis aksila anterior kiri. Dan untuk V6-nya di ruang interkostal 5 garis mid aksila kiri. Selanjutnya kita oleskan pada area ekstremitas. Maaf ya Pak. Di area tangan, kemudian pada area ekstremitas kaki. Selanjutnya kita melakukan pemasangan elektroda pada area-area yang telah ditentukan. Maaf ya Pak. Oke Pak. Permisi ya Pak. Pandi, usahakan tetap rileks ya, jangan banyak bicara dan usahakan jangan batuk agar hasil perekamannya baik. Kita lakukan perekaman, kita tekan tombol start. Hasil kemudian keluar. Ini adalah hasil dari perekaman EKG. Selanjutnya hasil ini akan diberikan kepada dokter jaga untuk interpretasi lebih lanjut untuk terapi pasien selanjutnya. Nah, setelah selesai perekaman, kita lanjut untuk melepaskan elektroda tersebut. Kemudian kita membersihkan area kulit pasien dan juga kita membersihkan elektrodanya dengan tisu. Maaf ya Pak, dilepaskan. Maaf ya Pak, dilepas dulu ya Pak ya. Setelah elektroda dicabut, kita akan membersihkan area kulit pasien dari jari. Maaf ya Pak, dibersihkan dulu. Maaf ya Pak, dibersihkan dulu ya Pak ya. Tidak lupa pergelangan tangannya juga. Maaf ya Pak. Kita rapikan pasien terlebih dahulu. Maaf ya Pak, saya pasangkan kembali jaketnya. Baik, selanjutnya kita bersihkan alat dan kita rapikan alat-alat.
selanjutnya kita lakukan terminasi kepada pasien. Baik Bapak Andi, untuk rekaman jantung Bapak sudah selesai. Untuk hasilnya akan kami serahkan kepada dokter terlebih dahulu ya Bapak. Nah, rasanya setelah dilakukan rekaman ini, baik, sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, saya akan izin pamit ya Pak. Kalau Bapak membutuhkan sesuatu, bisa memanggil kami. Kalau gitu, kami pamit ya Bapak. Misi apa? Misi Bapak. Baik, kita telah selesai melakukan praktek pemasangan EKG. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.